Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Rahayu Pratiwi SPD, guru dari Pendidikan Dasar Kimia Industri. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang alat dasar dari laboratorium. Tapi sebelum kita memulai, apa sih alat dasar laboratorium itu? Alangkah baiknya kita melakukan SD terlebih dahulu. Jadi anak didik semua ikutin ya. Kalau ibu bilang pagi, berarti anak-anak semua lompat ke kanan. Jika ibu bilang siang, berarti lompatnya ke kiri. Seandainya ibu bilang malam, maka tidur. Oke? Bisa dimengerti? Kalau bisa, kita mulai ice breaking kita pada pagi hari ini. Ibu hitung 1, 2, 3. Oke? Siang, berarti lompat ke kiri. Malam, tidur. Pagi, oke, kita ulang sekali lagi ya. Malam, siang, pagi. Oke, ice breaking kita sudah selesai. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang peralatan dasar laboratorium. Oke, untuk Ananda semua, sebelum kita masuk ke apa sih peralatan dasar laboratorium itu? Nah, di sini ada beberapa gambar dari alat-alat dasar laboratorium yang biasa kita gunakan di dalam lab kimia industri. Jadi, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa peralatan dasar laboratorium adalah peralatan yang digunakan di laboratorium kimia berdasarkan dengan fungsinya yang dipakai secara berulang-ulang. Jadi, sekali lagi bahwa peralatan laboratorium dasar adalah peralatan yang digunakan di dalam laboratorium kimia yang digunakan secara berulang-ulang. Oke, adapun bahan utama dalam peralatan dasar laboratorium kimia adalah ada yang dinamakan bahan gelas, bahan porselin, bahan plastik, dan bahan logam. Jadi, bahan porselin, bahan plastik, dan bahan logam itu masuk ke dalam peralatan non-gelas. Adapun peralatan gelas merupakan peralatan yang terbuat dari bahan gelas atau yang biasa bisa kita sebut adalah bahan kaca. Nah, di gambar di sini ada beberapa contoh yang Ibu ambil bahan dari peralatan gelas. Contohnya yang pertama ada desikator, yang kedua ada vakum, ketiga botol reagent bening, keempat reagent gelap, ada botol tetes, pipet tetes, dan labu leher bulat. Sedangkan contoh lain yang bisa kita ambil dari gambar ini adalah di situ ada buret, ada Erlenmeyer, ada beker gelas, ada gelas ukur, ada corong, ada labu ukur, ada cawan petri. Nah, di situ bisa kita ambil contohnya. Yang kedua, kita masuk ke peralatan dasar laboratorium dari bahan plastik, di mana bahan plastik adalah bahan yang terbuat dari plastik. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada botol semprot, yang kedua botol bahan kimia, yang ketiga ada bal pipet, yang keempat adalah pot sampel. Selain keempat contoh di atas, masih banyak lagi contoh yang terbuat dari bahan plastik yang ada di laboratorium kimia kita. Nanti akan Ibu tunjukkan secara langsung. Oke, yang ketiga adalah alat kimia yang terbuat dari bahan porselin. Nah, di gambar ada beberapa contohnya yang sudah Ibu ambil, yaitu ada corong buncer, kurs porselin, mortal dan alu, cawan porselin, dan plat tetes. Selain itu masih banyak lagi contoh yang ada di laboratorium kita. Nah, untuk penjelasan alat dasar laboratorium kimia, jadi dapat disimpulkan tadi ada yang terbuat dari bahan kaca,
porselin, dan plastik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk penjelasan dari bahan peralatan dasar laboratorium. Untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan menjelaskan tentang cara penggunaannya. Jadi, sampai jumpa minggu depan. Dadah!